والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Az-Zumar sampai pada ayat yang ke 24 ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman yattaqi bi wajhihi su'al 'adzabi yaumal qiyamah." Bagaimana keadaan seseorang yang menjadikan wajahnya sebagai pelindung daripada siksa api neraka jahanam. Sebenarnya dalam hal ini ada yang hilang ya, karena ini adalah satu perumpamaan. Satu perumpamaan itu ada yang dibandingkan satu dengan yang lain. Bagaimana keadaannya yang tadi, seseorang yang berlindung daripada siksa api neraka jahanam dengan wajahnya seperti apakah orang yang aman daripada azab. Ini perbedaan perbandingannya seperti itu. Tentunya tidaklah sama orang yang semacam itu keadaannya dengan orang yang merasa aman daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ahli tafsir, wajah itu adalah anggota tubuh yang paling mulia. Sebab itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Allah dan meletakkan dahi ke tempat sujudnya. Dan itu hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan untuk melakukan yang namanya sujud kepada makhluk. Sujud hanya kepada Allah. فَإِذَا وَقَعَ الْإِنسَانُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَخَاوِفِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ يَدَهُ وِقَايَةً لِوَجْهِهِ. Manusia itu biasanya nalar yang ada di dalam dirinya kalau masuk ke suatu tempat yang menakutkan, masuk ke tempat sesuatu yang menyeramkan, yang membahayakan, pasti dia akan menjadikan tangannya itu sebagai pelindung wajahnya. Anda lihat saja orang ketakutan lihat hantu. Apa yang ditutupi? Wajah. Dia berusaha tutup wajahnya dengan tangan. Dia masuk tempat panas. Apa yang dilakukan? Tutup wajahnya. Ada api, maka dia tutup wajahnya. Anehnya keadaan mereka kelak nanti di yaumul qiyamah, orang-orang kufar, wa aidil kufar maghlulatun yaumal qiyamah. Tangan mereka itu terbelenggu. Tangan mereka terbelenggu orang-orang kufar ini. Fa idza ulqu finnar, kalau mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menjaga dirinya daripada siksa api neraka kecuali wajahnya dikedepankan. Jadi malah dijadikan wajahnya sebagai sasaran untuk dapat siksaan supaya nggak kena yang lainnya. Betapa buruknya keadaan mereka kelak nanti di yaumul qiyamah. Mau tutup wajahnya dengan tangan tidak bisa, karena tangan dalam keadaan terbelenggu. Itulah siksaan yang didapat oleh orang-orang kafir. Tentunya beda dengan orang-orang yang dalam keadaan mukmin. Insyaallah kita termasuk di antaranya dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jauh daripada siksa api neraka. Mereka
dalam keadaan naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang panas menghadang mereka. Bahkan urusan kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lil zalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Maka dikatakan kepada mereka ini, orang-orang yang dalam keadaan kufar, maka penjaga siksa api neraka mengatakan kepada orang-orang kafir, "Dzuqu, rasakanlah ma kuntum taksibun, apa yang dahulu ketika kalian di dunia lakukan daripada kekufuran, daripada kemaksiatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya, sama sekali tidak. Siksaan yang didapat oleh seseorang itu pantas dan layak untuk didapatkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Mengapa kok siksaannya lama, kekal selama-lamanya? Karena niatnya untuk lama dalam maksiat, niatnya pun juga lama untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati itu sangat berpengaruh. Hati seseorang mau kembali kepada Allah, mau taubat kepada Allah, tentunya mendapatkan balasan pula dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kadzdzaba alladziina min qablihim fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Sungguh telah mendustakan para nabi dan para rasul, mendustakan Allah orang-orang sebelum mereka, dan yang terjadi pada mereka umat-umat terdahulu adalah datang azab kepada mereka, fa'atahumul azabu min haitsu la yashkurun, min jihatin la tahturu bibalihim, dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Datang azab kepada mereka seketika di waktu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam sembelih daripada untanya, maka Nabi Saleh mengatakan, tunggu masa 3 hari. Tunggu masa 3 hari. Sudah hari ketiga selesai, hari keempat, maka datang azab Allah Subhanahu wa taala berupa awan yang datang. Ketika datang awan tersebut, mereka menyambutnya. Orang-orang kafir mengatakan ini hujan. Ini adalah hujan yang mereka tunggu-tunggu, dan lalu kemudian siksaan itu pun datang kepada mereka, dan mereka tidak merasa dan tidak memperhatikan bahwa itu adalah azab, padahal mereka menyangkanya itu adalah hujan. Sehingga keadaan semacam itu bagi mereka orang-orang kafir, ketika datang azab kepada mereka, mereka dalam keadaan lalainya. Nabi Allah Lut alaihi salam semacam itu pula, datang waktu siksaan di malam hari, pagi harinya mereka dalam keadaan lalainya, azab itu pun datang kepada mereka. Sehingga walaupun mereka adalah orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat, tapi sesungguhnya azab itu pun datang membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Dan ini satu pembelajaran bagi orang-orang Quraisy ketika ayat-ayat ini datang. Allah mudah pula untuk menghancurkan mereka, membinasakan mereka, sebagaimana umat-umat terdahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada mereka kekecilan, ya, merasa kecil hina, ya, di masa dunia mereka, ya. Wala adzabul akhirati akbar, dan sesungguhnya azab siksaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir tentunya adalah lebih besar, lebih agung, dan lebih banyak lagi macam-macam siksaan yang akan mereka rasakan kelak nanti di yaumil qiyamah. Contohnya kepada mereka orang-orang kufar Quraisy,
yang mati dalam peperangan Badar. Mereka datang dengan kekuatan mereka, jumlahnya 1000 orang, siap untuk memerangi Rasul dan sahabat-sahabatnya. Dengan comaknya, dengan sombongnya mereka mengatakan, siapa yang bisa kalahkan kita ini? Dengan tentara yang banyak, persenjataan yang lebih memadai mereka ini dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang punya kuda cuma 2 dong. Dalam riwayat 1 Mikdad yang punya kuda, sedangkan yang lain jalan semuanya. Orang-orang kafir Quraisy ada tentara kudanya siap untuk melawan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Dihinakan oleh Allah. Satu kekalahan yang telak buat mereka. Bagaimana bisa kalah sama orang-orang yang jumlahnya cuma 300 orang? Ini kan jadi cerita heboh pada orang-orang Arab pada masa itu. Orang Quraisy ternyata kalah. Orang-orang Quraisy punya senjata banyak, jumlahnya lebih banyak, tapi dikalahkan oleh 300 orang. Ini gimana? Sudah kehinaan itu. Pimpinan-pimpinan yang mati semuanya. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kosong sudah orang kota Mekah dari tokoh-tokohnya, habis. Maka kita lihat satu kehinaan besar yang sudah Allah rasakan kepada mereka di dunia sebelum di akhirat. Jasad-jasadnya bergelimpangan. Yang ngurus jasadnya siapa? Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tinggalkan pulang ke Makkah sudah. Enggak diapa-apakan jasad-jasadnya mereka, kan berakhir perang kan begitu istilahnya. Kalau namanya berakhir perang ya sudah selesai, urus jenazahnya masing-masing. Tapi nyatanya orang-orang kafir pulang ke rumah mereka selesai, enggak pakai urus jenazah. Yang urus jenazahnya Rasul perintahkan kuburkan mereka itu, masukkan ke dalam sumur-sumur Badar yang ada. Masukkan satu persatu. Kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada mereka di dunia sebelum di akhirat. Sehingga siksaan akhirat tentunya lebih besar. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sudah enggak dapat janji Allah Subhanahu wa taala kepada kalian berupa siksaan? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menepati janjinya kepada kami berupa kemenangan. Hal semacam ini kita harus tahu, hal semacam ini membuat senang para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Rasul, para Nabi ketika mendapatkan pertolongan Allah dan Allah tampakkan kehancuran dan kebinasaan orang-orang kafir, itu adalah menenteramkan. Dulu sudah banyak doa minta pertolongan, akhirnya dikasih sekarang. Berapa lama? 15 tahun Nabi SAW hadapi orang-orang kafir Quraisy dengan hinaan-hinaan, cacian-cacian, makian-makian. Rasul SAW tetap saja di Mekah, tak kemana-mana sampai datang pertolongan Allah menuju ke Madinah, hijrah, sehingga mempunyai kekuatan dan akhirnya melakukan perlawanan kepada mereka, tampakkan binasanya mereka. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Allah Harun alaihissalam doa minta kehancuran Fir'aun 40 tahun baru diijabahi. 40 tahun. Sehingga ketika dibenamkan Fir'aun dan bala tentaranya, ingin lihat jasadnya supaya memastikan bahwa benar-benar Fir'aun itu telah mati, ya. Maka kemudian Allah angkat jasadnya. Senang, tenteram, ya. Ya sudah, pertolongan Allah memang benar-benar datang. Sudah dinanti-nanti puluhan tahun. Bagi mereka orang-orang, para nabi dan para rasul melihat bahwa musuh-musuhnya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu. Sudah usaha untuk supaya imannya Fir'aun, kan begitu,
dakwahnya sudah dengan lemah lembutnya. Apakah ada perlawanan dari Nabi Musa? Anda lihat, ada nggak kisahnya Nabi Musa melakukan perlawanan sama Firaun? Tidak ada. Nabi Musa itu orang kuat. Sekali pukul orang Mesir yang besar badannya itu mati. Tapi nyatanya nggak ada dalam sejarah Nabi Musa melakukan perlawanan kepada Firaun. Anda lihat, diam saja sampai datang pertolongan Allah untuk dibinasakan Firaun. Itu memang sejarahnya semacam itu. Yang terjadi adalah seperti itu Nabi Allah Musa alaihissalam dalam menghadapi Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kata-kata yang lemah lembut kepada Fir'aun supaya dia ini mau ingat, mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah usaha dilakukan, ternyata tetap saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa minta doa kehancuran Firaun dan diperlihatkan oleh Allah bagaimana kebinasaannya hingga membuat tenang bahwa dirinya memang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Andai saja mereka itu mau mengetahui, mau memahami terhadap apa yang mereka dustakan, bahwa sesungguhnya mereka mendustakan para nabi dan para rasulnya, mendustakan apa yang dibawa oleh mereka, mendustakan Allah, mendustakan hari akhir. Kalau sekiranya mereka mau memahami, niscaya hal semacam itu tidak akan terjadi kepada mereka. Walaqad dharabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'annya dan telah paparkan kepada manusia. Walaqad dharabna lin-nasi fi hadzal qur'ani, dalam Al-Qur'an ini, min kulli mathalin, dari semua perumpamaan-perumpamaan. Manusia itu kayak apa sifatnya sudah ada di sini. Seperti apa, bagaimana perangainya, dan semua sudah dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hidup itu seperti apa sudah dipaparkan. Apa Allah katakan? Hidup itu seperti hujan, kena angin hilang, selesai. Begitulah kehidupan dunia, sebentar saja kena air hilang. Sehingga perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran semuanya adalah tepat. Gak ada yang melenceng sama sekali dalam kenyataan yang ada. Al-Quran telah menunjukkan bahwa setiap manusia, siapapun dia, ada perumpamaannya dalam Al-Quran. Ada disebutkan keadaan mereka bagaimana di dalam hidupnya, di dalam mengarungi kehidupan, sudah ada di dalam Al-Quran. Fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin, perumpamaan min al-amthal an-nafi'ah wal akhbar al-wadihah ma yahtajuna ilaihi. Sudah dijelaskan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja yang diperlukan, berita-beritanya, kabar-kabarnya, peringatan-peringatannya, ancaman-ancamannya, janji-janjinya, semuanya sudah digambarkan di dalam Al-Quran ini, ya. La'allahum yatadzakkarun, tidak lain itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu mengambil ibrahnya, mengambil pelajarannya dari semua perumpamaan-perumpamaan yang ada dan peringatan-peringatan yang ada. Sehingga Al-Quran ini sudah lengkap. Tidak banyak, cuma 30 juz. Enggak, berjilid-jilid, satu jilid sajalah. Dalam Al-Quran sebagai pedoman dari masanya Rasul sampai hari kiamat. Cukup. Enggak perlu tambahan lagi, enggak perlu pengurangan. Melenceng sedikit daripada Al-Quran, maka hidupnya juga melenceng.
hidupnya juga ya ada ruwetnya sedikit, sesuai dengan melencengnya daripada Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau inginkan kebahagiaan supaya tidak sesat, aman, nyaman hidupnya, ya ikuti sajalah apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan umat-umat terdahulu kayak gini hasilnya. Al-Quran menceritakan umat-umat yang akan datang begini keadaannya. Sudah dijelaskan, digambarkan bagaimana keadaan mereka semuanya. Gamblang hanya kitanya saja ya mau cari yang lain, cari kesenangan dunia saja. Mereka sebenarnya Al-Quran sudah jelaskan, mengatakan undang-undangnya lebih baik daripada undang-undang yang ada dalam Al-Quran. Hukumnya dia merasa hukumnya lebih baik. Siapa dirinya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tidak ada yang baik kecuali kita ikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijelaskan di sini Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin. Bagaimana Quran itu dalam keadaan sesuatu bacaan yang bisa dibaca dengan bahasa Arab, artinya dipahaminya mudah bagi orang yang kemudian mudah membacanya. Turunnya Al-Quran dengan bahasa Arab, orang-orang yang ada pada saat itu mempunyai bahasa Arab yang tinggi pula, siap untuk terima daripada ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka tidak ada yang tidak paham terhadap Al-Quran, mudah untuk memahaminya, mudah untuk membacanya, ghairati iwajin, tidak ada yang berselisih satu ayat yang lain dengan ayat yang beda ya. Tidak ada perlawanan, tidak ada tolak belakang antara satu ayat dengan ayat yang lain, jelas semuanya. Qur'anan Arabiyyan, bahwa Allah turunkan dengan bahasa Arab. Maka siapapun daripada kaum muslimin harus tahu bahwa keutamaan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Pasti itu. Bahasa penghuni surga bahasa Arab. Nanti kita semuanya akan berbahasa Arab. Yang tidak tahu bahasa Arab nanti les dulu sebelum masuk surga. Tapi jangan panggil saya untuk melesi ya. Jadi dalam artian Allah kasih orang kemudahan untuk berbahasa Arab di masa itu sudah. Bahasanya bahasa Arab, tidak ada bahasa yang lain. Tidak ada bahasa yang lain. Kenapa? Karena keutamaan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Balaghahnya, keajaiban ungkapannya, cukup dengan sesuatu tapi kemudian meliputi yang lainnya. Itu semuanya ada di dalam tata bahasa Arab yang seseorang ketika mempelajarinya dia akan merasakan keindahan-keindahan yang ada di dalam Al-Quran. Maka silahkan mempelajari, itu suatu hal yang termasuk sunnah. Seseorang belajar bahasa Arab, seseorang kemudian berbicara bahasa Arab, itu termasuk suatu hal yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yattaqun, tidak lain itu Allah harapkan ketika penjelasannya sudah gamblang, jelas, mudah dipahami, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, maka Allah harapkan seseorang untuk mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan didapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Dan itu terbukti di dalam kitab Taurat yang mereka akhirnya ubah
dan kemudian kitab Injil yang mereka akhirnya ubah dengan bahasa mereka, dengan dari diri mereka sendiri, nyatanya terjadi perselisihan ayat yang satu dengan ayat yang jelas gamblang semuanya akan dapati itu di dalam kitab-kitab mereka, perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu semuanya satu sama yang lain, ayat-ayatnya saling berlawanan. Kenapa? Karena kelemahan kita manusia ini, sehingga gak bisa menyesuaikan. Kitab yang di awal ternyata beda sama yang di tengah, padahal perintahnya sama, tapi ketentuan yang ada di dalamnya saling bertolak belakang. Kenapa? Karena bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka kumpul bagaimanapun untuk membuat ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, pasti akan berselisih satu sama yang lainnya. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan perumpamaan bagaimana antara seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhalanya. Allah kasih perumpamaan apa? Ada satu orang yang dimiliki oleh banyak orang. Seorang hamba budak, hamba sahaya. Ternyata pemiliknya siapa? Pemiliknya bukan satu orang, tapi pemiliknya ada misalnya 3 atau 5. Banyak pemiliknya. Mutasyakisuna, yang mana pemiliknya ini adalah berakhlak yang buruk. Pemiliknya syuraka, dimiliki oleh orang banyak, budak tersebut, dan akhlaknya buruk, perangainya buruk, sehingga orang tersebut, budak ini, diperintah dengan banyak perintah. Bayanahum ikhtilaf tanazu' yatazakuna fi hawaijihim. Yang satu perintah ke kanan, yang satu perintah ke kiri. Yang lain perintahkan lurus. Ini mau naati yang mana ini? Mau tunduk kepada siapa ini? Karena yang menyuruhnya banyak. Sedangkan dia budak hamba sahaya, harus taat kepada pemiliknya, tuannya. Tapi tuannya banyak, ngasih perintahnya membingungkan pada saat yang sama, sehingga hal yastawina wa rajulan salaman li rajulin. Sedangkan yang satu menjadi budak bagi satu orang, yang mana orang tersebut salaman adalah baik akhlaknya, sehingga dia pun mampu untuk menaati perintahnya satu karena datangnya dari satu orang. Kemudian budaknya bisa taat kepada pemiliknya karena memberikan sesuatu perintah yang jelas, tidak membingungkan dan tidak banyak perintahnya, dan tuannya, majikannya ini orangnya baik. Hal yastawiyani mathalan. Allah kemudian memberikan pernyataan, apakah perumpamaan ini sama? Yang satu budak daripada banyak orang, disuruh macam-macam, membingungkan, tidak bisa membuat ridha pemiliknya. Sedangkan yang satu miliknya cuma satu orang, budaknya, sehingga diperintah dia pun akan jelas perintahnya, dan orang yang kemudian memilikinya ternyata orangnya baik. Dia laksanakan perintahnya, dikasih upah, dikasih balasan. Maka ini adalah satu perumpamaan yang Allah berikan bagi orang yang menyerahkan perkaranya kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahnya jelas. Dan Anda lihat bagaimana orang-orang di luar sana ketika ditanya perintahnya apa, membingungkan. Bingung dia. Mau doanya sama siapa? Doanya sama Bapak di surga atau Yesus ini? Bingung. Perintahnya Tuhannya yang mana? Yang mau dilaksanakan. Enggak bisa dia, membingungkan karena banyaknya perintah-perintah yang datang dan berbeda satu sama yang lainnya. Alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada akhir perumpamaan ini dan menyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas iqamatil hujjah alaihim,
bahwa hujjah sudah Allah tegakkan kepada mereka. Mudahkan untuk pahami ini. Orang-orang yang menyekutukan kepada selain Allah harusnya tahu bahwa perintahnya itu banyak dia dapatkan dan dia akan kebingungan. Dan betapa mudahnya bagi orang yang menyerahkan perkaranya kepada Allah saja. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui mana yang hak dan tidak bisa memahami daripada kebodohan mereka. Ya, ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal, begitu pula mereka akan juga meninggal pula. Semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada satu orang yang kekal hidup di dunia. Mereka orang-orang kufar itu bicara satu sama yang lain ketika menghadapi Rasulullah, kita tunggu matinya sajalah. Mereka mengatakan begitu. Nanti kalau Muhammad mati baru tenang ini. Ya, baru tenang, kita bisa melanjutkan lagi lah peribadatan kepada berhala-berhala ini. Urusannya Muhammad berarti nanti selesai lah. Allah katakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mereka juga mau mati juga. Jangan katakan bahwa yang mati cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun juga mati dan bisa saja mereka lebih dahulu matinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok mereka menganggap bahwa diri mereka akan hidup kekal lama di dunia lebih lama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka pun juga akan mati. Ya, bukan suatu hal mereka akan kekal hidup di dunia. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kalau dikatakan bahwa Rasulullah SAW akan wafat dan mereka juga akan mati, berarti apa? Ada tanggung jawab yang akan kelak dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka kelak nanti di yaumul qiyamah akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan berselisih, berkelahi satu sama yang lain untuk menunjukkan hujjah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga iman kita sehingga tetap dalam keadaan iman, ibadah dan diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal